panitia yang lainnya. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya baik, saya senang sekali ya diundang untuk sharing. Nanti jika Anda rasa ada hal-hal yang penting di sini, Anda boleh capture ya. Boleh capture untuk nanti Anda bagikan mungkin di media sosial, nah gitu ya. Sehingga yang tidak kesempatan hari ini mendengarkan, ya kan akan bisa ikut ya. Saya bagi lagi tadi di Instagram saya soal acara ini ya. Mudah-mudahan nanti akan ada yang bergabung lagi. Baik, tadi sudah dibacakan panjang kali lebar jadi luas oleh Fenty tadi, luar biasa ya. Nah, ini semua sudah dibaca. Nah ini fisiknya, saya bacakan itu tidak ada fisik, ini ada fisiknya. Ini dia 11 buku, 8 CD, ratusan artikel di koran, kemudian penghargaan dari berbagai belahan dunia termasuk dari India ini. Ini Museum Rekor Asia di India, New Delhi tahun 2017. Perusahaan yang pernah mengundang saya untuk berbicara sebagai motivator ya. Sekarang lagi pandemi, jadi mereka banyak yang virtual. Banyak yang virtual, ya, tapi yang jelas mungkin belum ada yang berani secara fisik. Baik saudara sekalian, kita akan langsung pada tema hari ini. Bahwa mana tentang kebahagiaan ini, hello happiness. Itu ya. Nah boleh saya perlihatkan Anda. Ada satu pertanyaan besar saudara. Di bagian depan mari kita lihat dulu perbedaan. Perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan. Apa bedanya saudara? Nah, saya mencoba nanti akan menyampaikan materi ini berdasarkan kitab suci agama Buddha. Jadi saya juga suka menyarankan ketika memberikan latihan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bahwa ketika memberikan sebuah materi utamanya terkait dengan agama, sebaiknya kita berbasis pada kitab suci gitu ya. Jadi bukan kata saya, bukan kata Fenty, bukan kata Romopat, bukan kata Wilson misalnya. Jadi kita harus betul-betul berbasis kitab suci. Sehingga apa? Sehingga kalau orang menjalankan itu, orang pasti akan merasakan, oh iya ya, saya menjalankan berdasarkan ajaran Buddha. Maka ini berarti sudah pernah dijalankan oleh Buddha. Sehingga saya ini adalah pengopi sebetulnya. Ya, pengopi artinya orang yang mengkopi sesuatu. Gitu ya, mengopi sesuatu bahasa Indonesia yang benar. Sehingga kita tinggal menjalankan saja. Makanya kan guru Buddha mengatakan jalan telah kuberikan, ya kan, engkaulah yang harus menjalankan, kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita akan lihat dulu kesenangan dan kebahagiaan agar kita tidak keliru nanti memahaminya. Kesenangan itu apa? Kebahagiaan itu apa, saudara? Kan ya. Nah, ini jika direkam Bante nanti boleh di-share ke publik Bante. Kalau rekam, ini saya lihat belum ada yang merekam ya. Nah, kan Sudah sudah direkam. ya. Iya, baik. Karena di saya kok tidak ada tandanya ya. Baik. Nah, jadi saudara sekalian, kesenangan itu ternyata sesuatu yang levelnya di bawah kebahagiaan. Kita bisa senang kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan secara duniawi. Gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan kehidupan kita umat biasa dengan para biku, para bante, enggak. Manusia bergelimang harta duniawi, kita masih butuh harta, tahta, kereta, dan kuota. Jangan lupa ya, sekarang kita butuh kuota juga ini sekarang. Harta, tahta, kereta, dan kuota. Ini semuanya duniawi, saudara. Kalau Anda dapatkan itu, maka Anda senang. Ya, belum level bahagia. Karena bahagia levelnya di atas. Bahagia tingkatannya di atas. Kalau saya kaya, saya akan bahagia. Kalau itu mungkin tidak tepat. Yang lebih tepat mungkin kalau saya kaya, saya akan senang. Karena dengan kekayaan itu dia bisa beli banyak hal. Dia bisa hal, kan gitu ya. Karena harta bersifat duniawi, bersifat materi. Sehingga itulah kesenangan saudara. Dan di awal kita harus memahami ini dengan baik agar yang kita kejar benar. Sesuai dengan apa yang Guru Buddha ajarkan kepada kita, yang beliau curahkan selama 45 tahun, selama perjalanan hidup beliau setelah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi itu. Nah, lalu kebahagiaan apa? Kebahagiaan satu yang atas kesenangan. Dia sudah bersifat non materi. Ada mendapatkan hal-hal yang bersifat bendawi,
atau tidak, dia tetap akan bahagia. Kalau memang batinnya bahagia, dia tidak akan terguncangkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi, tidak akan terguncangkan oleh hal-hal yang bersifat eksternal. Kalau internalnya sudah bagus, jika internalnya sudah bahagia, jika internalnya sudah tertata, jika internalnya sudah terdifragmentasi baik secara, maka dia tidak akan merasakan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, dan lain-lain. Itulah kebahagiaan. Nah, hari ini temanya kan Hello Happiness. Kan? Halo kebahagiaan. Di mana menunjukkan kepada Anda ada di dunia. Kita lihat, saudara. Saya bersyukur tahun 2017 ya, saya ke Dubai, menerima rekor di India, kemudian saya ke Dubai, lantas ke Sri Lanka. Tanpa saya sadari, saya pergi ke 3 negara yang berbasis agama berbeda. India Hindu, kemudian Dubai Islam, Sri Lanka Buddha. Setelah saya kembali dari sana, baru saya tahu, oh ternyata saya pergi ke 3 negara yang berbasis agama mayoritas berbeda. Anda lihat kehidupan orang Dubai seperti ini, saudara sekalian. Dia membakar rokok aja dengan dolar. Luar biasa ya. Ikan kaya betul. Ini benar-benar the crazy rich. Ya, the crazy rich orang Dubai. Gitu ya. Mobilnya, saudara sekalian, emas semua. Nggak tahu ini emas berapa karat. Gitu ya. Jelas emas, oh, gitu ya. Nah, saudara sekalian, luar biasa ini seperti ini. Kita lihat toiletnya. Ini dan ini tisu papernya ini juga dolar. Rumahnya mewah. Hotel yang saya inap itu juga berkelimpahan makanan. Cuma sayang saya tidak bisa makan ya. Karena mungkin tidak sama suhu perawi ya, makanya cakwe tiao gitu. Makanannya bihun goreng gitu kan ya. Jadi ada perbedaan antara makanan Timur Tengah dan makanan Asia pada umumnya, lebih khusus lagi makanan dari kalangan Tionghoa itu ya. Itu beda, jadi tidak bisa. Fashion, tidak usah diragukan, mereka semuanya punya ini. Tapi apakah mereka bahagia ini, saudara sekalian? Jawabannya belum tentu. Saya tidak berani mengatakan tidak, tetapi belum tentu. Kenapa? Kita lihat mereka ini begitu bahagia, begitu senangnya di luar ini, tetapi ternyata ketika mereka kembali ke rumah, mereka bermuram durja. Ya, keluarga tidak saling menyapa, anak istri tidak saling akur, ya kan? Kemudian istri dengan suami juga sering terjadi peperangan, perang dunia ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini apakah dia bahagia? Dia tidak bahagia, saudara. Tapi kalau senang dia mungkin iya. Karena duitnya dia banyak. Dia bisa beli apa saja. Bayangkan dia bisa beli mobil mewah, rumah mewah, fashion yang tidak ketinggalan zaman, bisa tas mewah, bahkan tisu di toilet pun dia bisa semewah, makanan dan seterusnya. Makanya kita lihat para Arya, para biku, mereka kan mudah dilayani. Makanan apa saja oke. Tidak pernah kan Anda dengar biku, bante, vegetarian maupun non-vegetarian mengatakan kepada Fenty, Fen, saya kayaknya pengen makan KFC deh. Bisa nggak kamu tolong ya, cariin tuh, ya kan, katakanlah Manokwari Fried Chicken, MFC. Ya nggak ada kan, belum pernah ada seperti itu kan. Apapun yang kita sajikan kepada mereka, apapun yang kita berikan kepada mereka, apapun yang kita layankan kepada mereka, mereka akan menerima dengan sangat-sangat berterima kasih dan pengertian bahwa kehidupan mereka bisa berlanjut. Nah itulah mudah dilayani sebagaimana sebuah sumpah dari para Aryawan gitu ya, para rohaniwan. Saya akan buktikan kepada Anda saudara bahwa orang-orang kaya ini ternyata belum tentu bahagia. Mari kita lihat tokoh yang ini faktual ya saudara ya, ini faktual. Kita lihat Roh Moo-hyun, Presiden Korea Selatan, turun dari kepresidenan, dituduh korupsi, akhirnya bunuh diri, lompat dari jurang saudara. Pernah berkuasa loh saudara, pernah presiden. Kalau Anda katakan bahwa jadi presiden adalah bahagia, dalam konteks ini ternyata belum saudara. Dia bunuh diri saudara, dan bunuh dirinya lompat dari jurang. Ya, bayangkan saudara. Jadi harta benda, posisi
gaji, jam belajar sesuai tema kita hari ini, bahagia. Bagaimana kita mendapatkan bahagia menurut ajaran Buddha, gitu ya. Ini satu contoh presiden. Kita lihat contoh berikut, Adolf Hitler. Luar biasa. Jerman, pernah jadi kanselir Jerman, saudara. Akhirnya nembak diri sendiri, bunuh diri. Adolf Hitler. Sejarah mencatatnya dengan baik. Catatan tinta hitam bagi sebagian banyak orang di dunia. Tetapi beliau ini orang yang dikenal dan terkenal. Tetapi pada akhir hidupnya apa, saudara? Dia berhasil menguasai Eropa. Berhasil dengan segala macam apa yang didapatkannya pada saat itu. Tetapi ternyata hal itu tidak membuatnya bahagia. Dia senang bisa menguasai orang, senang bisa memenangkan peperangan, tetapi ternyata dia tidak bahagia, saudara. Yang dia cari nggak ada. Maka dia akhirnya bunuh diri dengan menembak diri sendiri. Saudara, malam ini tolong yang mendengarkan ini, jangan menjadikan ini inspirasi ya. Saya khawatir nanti malah jadi inspirasi. Ya Bante, ya Suhu ya. Nanti jangan malam ini, oh gua terinspirasi nih. Yang dari jurang, ada yang dari mana. Jangan ya, ini saya hanya memberikan contoh saudara. Bahwa orang kaya, politisi top, pernah presiden, ya kan, pemimpin Eropa di Jerman, ternyata juga tidak bahagia saudara. Gitu ya. Contoh berikutnya mungkin kurang banyak. Saya tambahkan lagi contohnya saudara. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini dia. Wilson perlu lihat ini ya. Miliarder Hollywood bernama Steve Bing ditemukan tewas bunuh diri di apartemennya sendiri pada hari Senin 22 Juni 2020. Ini baru ya. Tahun ini loh, Juni 2020. Pendiri Shangri-La Entertainment ini lompat dari lantai 27 apartemen mewah miliknya di Santa Monica, Los Angeles, Amerika Serikat sore hari. Ini orang kaya, saudara. Istilah orang itu duitnya tidak berseri. Tapi sebetulnya kalimat ini keliru ya. Duit berseri nggak laku itu dipakai itu. Kalau nggak ada serinya mana dipakai duit. Kan gitu ya kata orang kan gitu. Nah artinya saudara ini orang kaya betul. Tetapi saudara berdiri dia melompat lantai 27 namanya. Anda saudara mengapa dia melompat? Karena dia biasanya berpesta, kena lockdown Amerika, tidak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya lompat bunuh diri. Coba. Kalau Anda mengatakan, orang di luar sana mengatakan, Allah yang penting kau punya uang. Ya kan? You Chen, you I. You I, you baby. Cobalah lihat ini. Ini you Chen ah. You Chen, may you bahagia. Kalau Kaising kan senang suhu ya. Kalau Kaising kan senang. Nah jadi itulah saudara sekalian, Anda lihat itu. Ini orang kaya saudara. Miliarder. Duitnya juga luar biasa. Tetapi dia bunuh diri. Kenapa? Karena kebiasaan dia berpesta. Kebiasaan dia ngafe. Dia tidak bisa lakukan. Sehingga apa yang terjadi padanya? Lompat dia. Jadi duit ternyata tidak bisa menjamin seseorang bahagia. Kalimat ini saya ucapkan kali-kali untuk menghibur kita yang duitnya belum banyak. Gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan duit banyak bisa bahagia. Nah, sekarang saya hibur Anda dan hibur diri saya. Orang yang banyak duit belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia loh ya. Bukan belum tentu senang. Gitu ya. Jadi saya suka bercandanya begitu. Jadi nggak menjamin saudara. Kita lihat berikutnya siapa lagi yang melakukan hal-hal yang di ajaran Buddhis tidak kita perkenankan sebetulnya. Michael Jackson. Siapa yang tidak mengenal raja pop dunia ini? Dalam bahasa Konghu disebut Min Chai Yapson. Gitu ya. Min Chai Yapson. Michael Jackson. Bayangkan Anda saudara punya rumah di khusus. Besar. Ternyata overdosis. Saudara sekalian, boleh saya sampaikan kepada Anda satu hal ya. Saya ini kan pria penghibur. Ya kan? Orang-orang yang bicara di panggung itu pria penghibur. Motivator itu pria penghibur orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Para penyanyi juga pria penghibur. Demikian seterusnya.
Ternyata sudah banyak sekali kejadian seperti ini ya. Michael Jackson di atas panggung dielu-elukan. Jutaan mungkin miliaran orang di dunia mengeluh-ngeluhkan dirinya. Saking takutnya kemana-mana Michael Jackson itu pakai sarung tangan, saudara. Anda jangan harap bermimpi bisa salaman langsung dengan Michael Jackson. Sebelum corona pun dia tidak mau bersalaman dengan orang secara fisik. Bayangkan saudara, sedemikian beliau menjaga kesehatannya di luar. Tetapi ternyata batinnya rapuh, dalamannya rapuh. Jadi jangan Anda pikir seorang motivator, ya kan? Saya tidak mengatakan motivator lain lah. Saya bilang saya sendiri aja deh ya. Apakah saya pernah mengalami kesepian? Pasti pernah. Ya kan? Jadi jangan kita lihat bahwa orang di depan panggung, di atas panggung keren banget, nyanyi, menghibur luar biasa. Ternyata ada juga yang begitu sampai ke rumah. Mereka menjadi orang yang sangat diam, menjadi orang terusnya dan terusnya. Artinya apa yang di luar belum tentu mencerminkan apa yang di dalam. Itulah kesenangan bertolak belakang kebahagiaan. Overdosis kita lihat. Dulu ada lagi satu bintang yang sangat terkenal dan melegenda sampai hari ini, Marilyn Monroe. Anda lihat ya, Marilyn Monroe kalau Anda pergi ke beberapa tempat ya seperti di mana itu di Singapura ada tempatnya apa namanya itu? Yang itu ada bola dunia itu apa nama tempatnya itu saya lupa. Yang bola dunia itu yang di Singapura itu. Nah, di situ ada Marilyn Monroe. Ya, kami keluarga pernah foto di sana. Marilyn Monroe akhirnya juga mati gara-gara overdosis juga. Sangat terkenal saudara sekalian. Universal Studios. Universal Studios di Singapura. Marilyn Monroe palsu yang mirip sekali dengan dirinya. Ya, asli orang ya, maksudnya ini bukan boneka, bukan itu ya. Bukan Madame Tussauds tempat koleksi patung, ini asli orangnya ada. Yang mirip dirinya maksudnya. Marilyn Monroe begitu terkenal akhirnya kita sudah pernah tahu sejarahnya, dia akhirnya bunuh diri, overdosis juga. Nah, yang terakhir saya contohkan kepada Anda, ya. Anda lihat ini siapa? Robin Williams. Siapa penonton film Hollywood yang tidak kenal dengan Robin Williams? Mrs. Doubtfire begitu terkenal. Mrs. Doubtfire menghadiahkan piala Oscar kepadanya. Luar biasa saudara. Pemain andalan Amerika yang sangat ditakuti, yang sangat mahal, yang sangat diagung-agungkan, yang sangat dipuja-puji, bak dewa. Tapi ternyata beliau tidak bahagia saudara. Matinya pun gantung diri. Nah itulah saudara. Karena itu kita lihat gambar yang ada 5 di depan Anda ini, depan kita semua ini. Seorang presiden, mantan presiden bisa bunuh diri. Artinya dia tidak bahagia. Adolf Hitler juga begitu. Miliarder Hollywood Steve Bing juga bunuh diri. Ya Michael Jackson juga sama. Robin Williams juga sama. Cukup 5 contohnya. Saya khawatir kalau lebih agak membahayakan. Agak membahayakan ya. Jadi cukup contoh 5. 5 saja ya. Nanti saya contohkan lebih, nanti ibu-ibunya marah. Udah banyak-banyak Pak, nanti suamiku terinspirasi katanya. Terinspirasi. Nah saudara sekalian, saya menyampaikan hal ini kepada kita bahwa Buddha Gautama sudah benar ketika mengajarkan bahwa kesenangan mungkin kita bisa dapat dari faktor eksternal. Tetapi kebahagiaan itu tidak akan terguncangkan apapun kondisi yang terjadi di luar di kita. Ya, faktor-faktor eksternal tidak akan bisa mengguncang kebahagiaan seseorang. Sekarang mari kita lihat saudara sekalian, orang-orang seperti ini, ya, lihat gambar seperti ini. Yang di bawah, apakah Anda rasa 3 gambar di layar ini, Anda berpikir bahwa mereka ini tidak bahagia? Belum tentu mereka tidak bahagia. Apakah mereka tidak senang? Ya, tidak senang, mungkin tidak senang karena mereka kelaparan yang di atas ini. Tapi Anda lihat gambar yang ini. Apakah mereka bahagia? Belum tentu. Saya bisa lebih bahagia ketika makan seperti ini dengan wajah seperti ini, saudara. Saya di Sri Lanka, saudara. Mungkin pengalaman Bante lebih tepat ya. Para Bante lebih bagus mencontohkan ini karena mereka mungkin lebih sering atau lebih lama bercengkrama dengan komunitas Sri Lanka. 2 hari saudara jalanan Dubai. Waktu itu ya India, Dubai, dan terakhir saya ke Sri Lanka, kemudian kembali ke Jakarta. Jadi di Dubai, di Sri Lanka lihat
mohon maaf ketika Anda melihat di wihara-wihara, maka Anda akan sangat bersyukur sebagai orang Indonesia yang memiliki kehidupan yang jauh lebih bagus, infrastruktur, makanan, minuman, ria kita jauh lebih berlimpah dibandingkan mereka. Bagi Anda yang pernah ke Sri Lanka, Anda pasti akan tahu. Gambaran di bawah ini mencerminkan sebagaimana yang saya lihat. Mereka menyendok kuah dari mangkuk yang besar untuk dimakan bersama-sama beramai-ramai, saudara. Di wihara. Ketika saya datang, dia lihat wajah saya kan agak asing kan. Ya, muka saya kan agak asing kan ya. Mata kalau tersenyum mengecil, kalau tertawa menghilang, begitu kan ya. Sementara mata mereka besar-besar, kalau tersenyum masih kelihatan, kalau tertawa masih ada. Nah kalau saya begitu tertawa, begitu saya kamu pun sudah nggak ada, saudara. Ya karena saya tidak bisa melihat kemana tamu saya pergi gitu kan. Tapi saya lihat begitu mereka menyilakan saya untuk makan bersama di wihara di Sri Lanka itu. Dan satu hal yang Anda harus saya sampaikan kepada Anda, di Sri Lanka ternyata setiap hari Uposatha, saudara, mal dan kantor pemerintahan tutup. Mal pemerintahan tutup. Jadi saya datang pada hari itu hari Uposatha, sehingga mau ke mal tidak bisa. Ya kan? Jadi saya memilih, memang tujuan mau ke wihara kan, ada wihara yang saya kenal itu. Saya pergi ke wihara itu, ibu-ibu, bapak-bapak semua pakai baju-baju putih gitu, kayak ini yang latihan ya. Mereka pergi membaca parita dalam bahasa Sinhala, bahasa Sri Lanka itu sangat sangat, kalau saya lihat dari penampilan mereka tidak jauh sekali dari kemewahan. Tetapi apakah mereka tidak bahagia? Belum tentu. Ya kan? Apakah mereka tidak senang? Belum tentu juga. Nah, karena itulah saudara sekalian, gambaran di bawah ini mengingatkan saya pada teman-teman kita yang ada di Sri Lanka. Kehidupan mereka cukup memprihatinkan. Karena itu mari kita bersyukur dengan kehidupan kita yang ada di sini. COVID tengah terjadi, ya mereka juga pasti mengalami kan seluruh dunia. Sebuah kenyataan. Akhirnya mau kaya miskin, yang kita butuhkan adalah lubang ini. Ya, tolong jangan dibayangkan terlalu jauh ya. Khawatir nanti lompat kita. Nah, inilah lubang kita terakhir, saudara. Kalau dipakai musik ya Bante, suhu, kita pakai musik, orang kaya langsung nyumbang nih Bante. Orang kaya, orang yang punya banyak harta, selama ini belum pernah berdati ya, langsung berpikir, aduh aku nanti duit aku mana itu sempit banget. Satu kali itu tempat tuh. Nggak ada kan, belum pernah kan Anda mendengar. Kalaupun ada mungkin tidak banyak ya. Yang lubang itu mobil Mercy itu nggak ada. Bujur dulu suka memukul semut. Mematikan semut, begitu kita mati, semut yang gantian. Itulah hukum alam. Sebab musabab yang kita tidak bisa tolak kejadian dan prosesnya itu. Nah itu saudara sekalian ya. Nah lalu bagaimana? Saya akan mulai sampaikan kepada Anda saudara. Kesenangan versus kebahagiaan. Ya Anda boleh perhatikan ini dengan sangat baik. Apa saja perbedaannya saudara? Kita lihat di sini. Kesenangan itu sifatnya eksternal. Saya akan menyampaikan satu hal kepada Anda. Orang Singapura punya impian. Kalau mereka punya 5 C's, when they have 5 C's, ketika orang Singapura punya 5 C, maka mereka akan senang. What are the 5 C's? Cash, condominium, car, credit card, club. Ini adalah impian orang Singapura. Semua orang Singapura dari kecil ketika lahir sudah dididik dengan mindset seperti ini, saudara. Kalau Anda punya anak laki-laki, mau melamar anak perempuan, mungkin calon mertua akan bertanya, how many C's do you have, sir? I just have 1 C, madam. Sorry, go out. Mungkin tidak masuk dalam hidup. Karena Anda harus hanya punya 1 C-nya. Mungkin cash. Kemudian yang lain ditanya, how many C's do you have? I have 3, sir. What are they? Cash, condominium, car. Sorry,
incomplete, get out, nggak diterima juga. Gitu ya. Jadi orang Singapura itu sudah dari kecil ya mungkin kalau bukan kata didoktrin, dikasih tahu bahwa untuk menjadi orang senang, yang disebut kaya benar itu harusnya 5C. Itulah 5C impian orang Singapura. Tapi itu kan semua sifatnya eksternal, saudara. Sifatnya semua di luar. Begitu mobilnya berubah, misalnya tahun ini sudah muncul varian baru, Anda kecewa karena mobil Anda sudah tidak terbutakhir. Betul ya? Kartu kredit Anda ini black card, ya mungkin unlimited ya. Keluar lagi entah kartu kredit apa, mungkin Anda sudah kecewa karena faktor itu berubah. Apartemen Anda beli dengan mewah ternyata berubah, mungkin Anda jadi kecewa juga. Demikian juga dengan uang Anda kurang banyak dibandingkan dengan yang masuk majalah Forbes. 500 orang paling kaya di majalah Forbes misalnya. Dan Anda tidak ada di situ lagi, maka Anda pasti akan kecewa. Jadi ini faktor eksternal semua, saudara sekalian. Kemudian klub. Artinya adalah Anda memiliki kartu keanggotaan organisasi atau klub tertentu yang tidak semua orang bisa masuk ke sana. Inilah impian orang Singapura. Kata teman-teman saya, kalau di Indonesia bukan 5C, Pak. Berapa? 6. C1 lagi apa? Cem-ceman. Cem-ceman katanya. Fenty, mengerti nggak cem-ceman itu apa, Fen? Tahu. Apa? Ada pil atau will? Kok kamu cepat sekali menjawab ya? Iya. Ada pil atau will gitu ya. Jadi ada pil, pria idaman lain, atau will, ya kan, wanita idaman lain. Yang penting bukan Wilson ya. Itu Wilson di Medan tuh. Dia juga lagi mau mencapai 5C katanya kemarin dengan saya. Mudah-mudahan segera tercapai. Nah ini semua saudara, faktornya adalah eksternal. Begitu berubah ini semuanya, maka Anda tidak akan lagi senang. Apalagi bahagia. Enggak akan ada ya. Kita lihat kebahagiaan saudara. Kebahagiaan itu sifatnya internal. Ada di dalam, bukan di luar. Apapun yang terjadi di luar, dia tidak akan memengaruhi. Kalau di dalam sudah stabil, mau hujan, Anda tetap akan nikmati dan syukuri, ya kan? Kemudian ketika panas di luar, Anda juga akan nikmati dan syukuri. Itulah faktor internal. Suatu ketika seorang bikuni ditanya oleh teman-temannya di Perancis. Ada seorang perempuan Perancis menjadi bikuni. Oleh teman-teman sepermainannya dulu ditanya, kau setelah menjadi bikuni, apa yang kau dapat rupanya? Kenapa kau mau jadi bikuni? Pakaiannya cuma begitu. Kain kuning kemana-mana. Nggak ada fashionnya. Nggak ada modelnya. Ya gitu aja modelnya. Kenapa kau mau? Apa yang kau dapat rupanya selama kau jadi bikuni? Apa yang dijawab saudara sekalian? Bikuni ini menjawab, pertanyaan kamu tidak relevan. Dalam konteks agama Buddha, seharusnya kamu bertanya begini. Setelah menjadi bikuni, apa yang sudah hilang dari dirimu? Ya, setelah jadi bikuni, apa yang sudah hilang dari dirimu? Kalau kau bertanya seperti itu, maka aku akan menjawab. Setelah menjadi bikuni, yang hilang dari diriku adalah keserakahan, kebencian, kebodohan batin, ya, dan seterusnya. Ini kan urusannya di dalam semua. Betul kan? Dia tidak bicara yang di luar. Oleh karena itu saudara sekalian, maka kita, agama Buddha ini agak berbeda. Agama Buddha kita lebih banyak berbicara soal hal yang ada di dalam, bukan yang di luar. Di luar itu seperti melayani dewa, melayani siapa. Kita tidak bicara itu, betul? Dan jarang sekali kita itu. Karena kita tidak berbicara soal yang di luar diri kita. Tapi kita lebih banyak berbicara sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang bisa dalam jangkauan kita, yang bisa kita olah, bisa kita tata supaya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Itu bedanya kita, saudara. Karena itu, mari kita lihat bagaimana cara kita menata. Sampailah kepada hal-hal yang perlu kita lakukan, saudara sekalian. Ini dia. Ya, saya akan buka Dhammapada saya. Dan saya menyarankan Anda, Anda sebaiknya nanti bisa mengunduh Dhammapada di HP Anda. Coba Anda unduh ya di sini. Saya punya di sini
HP saya ini saya punya Alkitab, saya punya Al-Qur'an. Ya, karena saya dosen yang mengajarkan agama-agama gitu kan. Jadi tadi sore barusan punya itu semua. Tetap apa penting. Saya berusaha belajar. Coba siapa yang bertekad di sini malam ini mudah-mudahan ada. Siapa yang bertekad malam ini, tekadkan dalam diri Anda. Setiap malam coba bacalah seluruh ayat Dhammapada yang berjumlah 123 ayat. Setiap malam Anda baca sampai selesai baru tidur. Setiap selesai baru tidur. Saya berusaha 2 minggu terakhir ini, saudara. Ada di mana ayat tentang sesuatu? Ada di mana ayat tentang itu? Ada di mana tentang komunikasi itu? Jadi baca di sini, saudara. 423 ayat, silakan Anda baca tiap malam. Kalau Anda berhasil, mudah-mudahan kebahagiaan itu semakin dekat. Gitu ya. Oke, saudara. Mari saya mulai meraih kebahagiaan ya, bukan kesenangan. Kalau kesenangan Anda silakan cari sendiri. Karena kesenangan kita pasti beda-beda. Ada yang senang dapat ini, dapat itu, kita beda. Ya, saya akan bicara soal bagaimana kita bisa bahagia saja dulu. Sesuai dengan tema kita. Satu, saudara, perhatikan. Buddha mengajarkan kepada kita. Kebahagiaan itu adalah kita hidup tanpa membenci. Dhammapada 197. Buat Anda dengarkan. Nanti dari sini efek yang diturunkannya banyak. Oleh itu kenapa? Bunyinya, saudara, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci. Antara yang membenci, di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci. Bisa menghilangkan ini, ya, bukan hilangkan, saudara, meninggalkan. Ingin memberikan Anda 2 kata, ya, meninggalkan dan menanggalkan. Ini 2 kata yang berbeda. Mengajak kita semua meninggalkan kebencian ini agar sesuai dengan Dhammapada 197. Menanggalkan. Apa bedanya dengan meninggalkan? Kalau meninggalkan, kita bisa kemungkinan kembali. Adanya CLBK, cinta lama bersemi kembali. AI mungkin sekarang sudah bersuami. Ketika ketemu dulu cowoknya akan muncul CLBK, cinta lama bersemi ke laut. Alias tidak terjadi. Kan gitu kan ya. Jadi itu bisa terjadi. Kalau Anda tinggalkan, Anda mungkin bisa kembali. Karena itu mari kita gunakan kata tanggalkan. Kita tanggalkan kebencian ini. Kenapa saudara Anda dikatakan akan bahagia jika Anda bisa hidup di antara orang-orang yang membenci, Anda tidak membenci? Karena turunan dari benci itu banyak, saudara. Itulah menyebabkan Anda kalau membenci, Anda tidak akan pernah bahagia. Apa turunannya, saudara? Karena membenci, telah Dhammapada. Saya akan buka Dhammapada ayat 6, saudara sekalian. Ya kan? Coba lihat dulu. Pada ayat 5. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas tidak membenci. Kebencian itu tidak pernah akan berakhir. Akan muncul apa, saudara sekalian? Anda pasti akan muncul membalas kebencian itu dengan berbagai cara. Mencelakai, membunuh, menyakiti, dan sebagainya. Maka Buddha katakan dalam kaitan dengan ayat, Buddha katakan di dalam Dhammapada ayat ketiga, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih berpikiran seperti itu, kebencian tidak pernah akan berakhir. Makanya saudara bayangkan kenapa Buddha katakan, jangan punya kebencian. Walaupun kita dibenci orang lain. Di antara orang yang membencikan, artinya ada orang yang benci kita. Kalau Anda teruskan, dengan Dhammapada ayat yang lain sudah saya bacakan buat Anda. Ayat 3 dan ayat 5 tadi, saudara. Ayat 197 terkait dengan ayat 3 dan ayat 5. Karena itu, mari kita hentikan dengan tidak membenci. Cuma ada yang bilang kayak gini, iya Pak, teorinya gampang Pak. Bacanya gampang Pak. Pelaksanaannya susah Pak. Dia itu menyakiti saya luar biasa Pak.
Aku benci dia, Pak. Pakai bahasa Prancisnya dikatakan, wah lo iya, lo kau jipkut. Ini hanya orang Prancis yang mengerti, orang Prancis yang sudah tinggal ya. Itu kan. Saya sampai ke tulang sumsum. Gak bisa lagi, Pak. Mudah-mudahan malam ini siapa tahu KBI Papua Barat kan mendatangkan saya sebagai antar cerita ini. Sadar, oh iya ya benar juga ya. Kalau aku benci pasti aku mikir untuk mencelakakan orang. Kapan kau ya? Kapan kau nggak keluar rumah? Kapan kau tidak akan lengah? Pasti akan muncul hal-hal seperti itu. Nah, selama itu ada, pertanyaannya saudara, apakah Anda akan bahagia? Nggak mungkin, saudara. Betul kan? Logis sekali. Nggak mungkin bahagia. Lalu caranya bagaimana? Saudara sekalian, saya ingin mengatakan begini. Apapun yang terjadi pada kita, sesakit apapun yang pernah orang lakukan pada kita, kalau kita sebagai seorang Buddhis, saya hanya ingin mengatakan begini. Saudara, kembali saja kepada satu kata yang sangat-sangat luar biasa, yang memberikan kekuatan yang hebat sekali, yaitu apa? Karma. Kenapa dia begitu sama aku? Pasti ini adalah karmaku. Tanpa karmaku, tidak mungkin dia akan memperlakukan aku seperti itu. Kan begitu. Nah, kalau kita kembali ke soal itu, kita akan selesai. Kebencian itu akan kita tutup, kita kubur, kita matikan pada kehidupan ini. Sehingga kita tanggalkan pada kehidupan ini. Walaupun itu tidak mudah, saya katakan berkali-kali saudara, tapi kita latih. Supaya kita menjadi orang yang tidak lagi membenci di antara orang-orang yang membenci kita. Ya, silakan lakukan itu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa bahagia. Cobalah nanti ya. Bagi Anda yang malam ini masih menyimpan kebencian terhadap seseorang, setelah mendengar apa yang saya katakan, coba mulai pelan-pelan. Cuma begini saudara ya, jangan Anda sok jadi pahlawan kesiangan juga terlalu cepat. Saya tidak akan benci lagi. Saya sudah dengar tadi. Saya nggak akan membenci. Sabe sata bawantu sukita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kecuali musuhku yang satu itu. Belum bisa, saudara. Lalu bagaimana caranya? Jangan dulu bersinggungan dengan orang yang menyakiti kita. Kita doakan secara umum. Begitu orang yang menyakiti kita tiba-tiba muncul di kepala kita, kita netralkan saja. Ah sudah, ah sudah, ah sudah, ah sudah. Saya sudah belajar, saya tidak lagi mau membenci. Saya mau netralkan dulu. Jadi pertama netral dulu. Kalau terlalu berat kebencian Anda terhadap seseorang, beratlah. Masa Anda sabe sata, sabe musuhku bawantu sukitata. Ya susah lah kayak gitu. Susah itu. Ya kan? Jadi saya mengatakan kita latihannya bertahap aja dulu. Gitu ya. Pertama kita benci lihat dia, nggak usah lihat dulu. Di media sosial setiap kali lihat gambar dia muncul kemarahan dan kebencian. Ya nggak usah lihat dia dulu. Dulu lihat sandal dia saja benci. Lihat sandalnya aja benci. Sudah coba bayangkan. Begitu datang ke wihara lihat sandalnya. Oh ini sandal musuhku ini. Udah mulai benci. Kan parah. Nah jadi Buddha katakan saudara. Yang pertama dan utama. Yang paling atas dan teratas adalah soal kebencian. Kita lihat yang kedua saudara. Saya bacakan buat Anda ya saudara ya. Nah, nanti Anda boleh cari sendiri, baca lebih lengkap. Nomor 2, saudara, bagaimana cara kita untuk bahagia? Ini semua di dalam, saudara ya. Ada di dalam semua ini. Buddha katakan, sungguh bahagia ya jika kita hidup tanpa penyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Makanya Anda masih ingat, saudara, Buddha pernah bersabda, kesehatan itu adalah berkah kehidupan. Setuju? Saya yakin Anda pasti pernah melihat orang yang kena COVID. Anda lihat bagaimana penderitaan mereka, saudara. Duit sebanyak gunung pun, sebanyak candi pun yang di Fenty ini, tidak ada gunanya kalau dia kena COVID juga. Apalagi nggak sembuh. Betul tidak? Maka kesehatan. Yangnya kadang-kadang orang itu sering sakit gara-gara pikirannya sakit. Betul, dalam ilmu atau ilmu hipnoterapi dikatakan psikosomatis. Kita pikirannya sakit. Ibu-ibu yang malam ini ikut bergabung, ya termasuk bapaknya juga ya.
Jangan terlalu banyak berpikir ya, aduh kayaknya kena COVID, nggak meriang nih kayaknya nih, kayaknya COVID nih, kayaknya COVID nih. Beneran sih. Lu Parno aja di Jawa Tengah tenang-tenang aja di situ. Nggak kalah dengan si Parno. Lah kita begitu pegang nih, kayak COVID nih. Jadilah psikopatis. Pikiran sakit, fisik akan. Caranya bagaimana? Pikiran kita khawatirkan kesehatan. Baru sebentar saja kita tarik napas gini. Kok kayaknya agak nyangkut ya. Agak nyangkut ya. Jangan-jangan ini agak-agak awal-awal COVID nih. Kok penciumanku agak kurang ya? Ternyata kebanyakan makan duren, saudara. Kebanyakan makan durian, gas semua, bingung dia tarik napas. Ya ibu sih nggak bagi-bagi dengan kita semua, gitu kan. Kan gitu ya. Nah jadi saudara sekalian, penyakit itu menyebabkan kita tidak bisa bahagia. Apa penyebabnya? Pikiran. Jadi gini aja, ibu, bapak, saudara sekalian yang saya hormati, kita berpikir yang positif saja. Jadi kuncinya gini aja, Buddha sudah paling benar ketika mengatakan tidak akan terjadi padamu tidak sesuatu yang tidak engkau lakukan. Titik. Sudah dijaminkan begitu. Tetapi ada kalimat berikutnya, tidak di ruang gelap, tidak di gunung, tidak di danau, tidak di sungai, tidak di lautan, sebuah perbuatan akan hilang akibatnya. Ada Buddha kan? Jadi artinya apa saudara sekalian? Kita nggak usah usahanya tidak kehidupan lain kok. Nah, untuk apa kita berpikir sesuatu kayaknya aku sakit, kayaknya aku nggak usah. Kita nggak usah berpikir seperti itu supaya tidak muncul apa psikosomatis. Pikiran yang sakit, badan pun jadi ikut sakit. Kalau itu terjadi, kita pasti ayo kita jauh banyak tentang hal-hal yang kesehatan kita, ya, tentang kesehatan bahwa aku sakit lah, kena COVID lah, macam-macam nggak usah. Yang penting kita patuhi saja protokol yang ada. Ya, kita lakukan itu 4M seperti yang presiden kita anjurkan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Udah. Jangan terlalu banyak pegang sana pegang sini. Udah gitu aja. Kalau sudah begitu pun masih terjadi juga, ingat satu kata ajaib di ajaran Buddha. Karma. Mungkin ini sudah karmaku, aku harus terima. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghindari karma. Buddha Gotama sudah mencapai penerangan sempurna, saudara. Ketika menghadapi gelindingan batu besar dari Dewa Datta keponakannya sendiri, yang ingin menguasai sangga pada waktu itu, Buddha pun tidak bisa menghindari. Satu bongkahan kecil dari kerikil yang dari batu yang besar itu melukai mata kaki sang Buddha sehingga itu berdarah. Buddha pun tidak bisa menghindari karma, saudara. Tetapi bedanya dengan kita adalah kalau kita digelindingi batu seperti dan luka, ya kan mata kaki kita, mungkin kita berteriak 1 minggu. Ya kan, mencari dokter untuk mengobati dan seterusnya. Buddha Gotama karena batin yang seimbang mungkin berbeda. Mungkin tidak merasakan apa yang kita rasakan sebagai umat biasa yang belum tercerahkan, gitu ya. Baik, saudara, saya lanjutkan dulu. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bahagia, saudara? Hidup tanpa keserakahan. Saya akan bacakan buat Anda, saudara. Sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Ibu, bapak, saudara, saya yakin di sini pasti ada pedagang kan? Ada yang Cho Seng Li. Dia Cho Seng Li jualan. Hari ini untungnya gotiau. Aduh kok cuma gotiau. Harusnya tiau dong biar gua bisa makan kue tiau tiap hari. Misalnya kayak gitu. Itu keserakahan. Apakah keserakahan itu salah? Ya tidak salah kalau penggunaannya beda. Penggunaan kita setelah kita meraih kekayaan. Apakah di agama Buddha kita dilarang untuk menjadi orang kaya? Tidak. Buddha juga mengajarkan kita kok cara kita bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan bagus. Keterampilan apa saja yang perlu kita miliki ada kok. Bagaimana caranya? Ada, Buddha ajarkan itu.
Ya, nantilah pada lain kesempatan kita bahas itu. Tapi intinya ada caranya, saudara. Ya, bagaimana kita supaya bisa menjadi kaya. Tapi serakah di sini, saudara. Kenapa serakah di sini? Anda dianjurkan untuk jangan memiliki keserakahan agar Anda bahagia. Karena turunan dari serakah ini bahaya, saudara. Apa itu? Anda akan segala cara. Ya, orang sebelah jualan, ya kan, kue tiaw, satu piring Anda pasang besar-besar 9.000. Dia pasang 8.000. Anda pasang 7.000. Pertanyaannya, kapan akan selesai itu? Selama itu terjadi, nggak mungkin. Terakhir Anda pasang apa? Gratis. Ya kan? Kalau sudah gratis, kesempatan Anda untuk menyaingi teman Anda yang tidak benar, maka Anda pasti akan menderita lahir dan batin. Lahir karena Anda tidak bisa menghidupi diri Anda secara batin, Anda tidak bisa tenang, belum mengalahkan orang lain. Karena itu Buddha katakan jangan kita terlalu serakah. Jadi saudara sekalian, mungkin Anda pernah mendengar sebuah kalimat dari Einstein. Saya ceritakan kepada Anda saudara, hari ini saya tidak tampilkan slide-nya. Einstein, ya, ini coba saya stop share dulu biar Anda bisa lihat saya dengan besar ya. Oke, Einstein suatu hari saudara sekalian, Einstein menginap di sebuah hotel di Jepang. Namanya Tokyo Imperial Hotel di Jepang, di Tokyo. Dia pesan makanan tengah-tengah pada malam hari lah ya. Ketika dia pesan makanan, dia lupa. Dia rogoh-rogoh kantong, ternyata nggak ada tipnya, nggak ada uang kecil untuk diberikan kepada si pengantar makanan nanti. Maka ingat di hotel itu kan biasa ada block note. Betul ya? Ada block note kan biasanya kan di kamar hotel itu. Dia ambil itu saudara sekalian, dia tuliskan 2 kalimat di 2 lembar kertas, di 2 lembar block note yang ada dengan kop surat Tokyo Imperial Hotel pada tahun 1922. Apa yang dia tulis saudara sekalian? Nanti kalimatnya terkait dengan yang tadi soal keserakahan tadi ya. Beliau katakan apa saudara? Yang kalimat pertama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dalam bahasa Jerman. Karena beliau kan orang Jerman kan, makanya bacanya Einstein ya. Albert Einstein secara bahasa Jerman. Jadi dia menuliskan itu di lembar pertama. Sudah, di lembar kedua, beliau menuliskan kira-kira kalimatnya begini saudara. Ya, Anda boleh dengarkan, boleh mencatat hal-hal yang penting. Beliau katakan, jika Anda mau bahagia, Anda harus bebas dari pekerjaan yang membuat hidup Anda tidak tenang. Cuma saya khawatir ceramah ini di privasi di kantor-kantor. Saya takut besok semuanya resign. Karena mereka mengatakan, Pak Bos, saya mau resign Pak Bos. Loh, kenapa kamu mau resign? Saya baru dengar kemarin dokter bilang Pak, menyitir kalimatnya Albert Einstein Pak. Apa itu kalimatnya? Kalau mau bahagia Pak, mengejar sesuatu, mencari sesuatu yang mengejar kita Pak. Bapak kan kasih target terus Pak tiap minggu ke saya Pak. Saya nggak bisa tenang Pak. Daripada saya nggak tenang Pak, saya nggak bahagia Pak. Saya resign aja deh Pak ya. Makanya, you understand me, right? So that's why saya sangat hati-hati ketika membawakan ini. Saya terjemahkan begini saudara ya. Kalimat Einstein itu intinya adalah begini. Intinya dia mau bilang Anda jangan mau dikejar-kejar yang Anda intinya Anda rasa nggak mampu ya jangan ambil kerjaan itu. Yang ada target-target yang Anda tidak bisa. Meskipun ada orang bilang begini loh, Pak kan saya boleh menantang, men-challenge diri saya sendiri. Boleh. Tapi pertanyaannya saudara, when you challenge yourself, ketika Anda mau menantang diri Anda sudah menakar belum? Menakar belum kemampuan Anda? Kira-kira tidak. Pada ayat 100, air, meluruskan anak panah. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana meluruskan pikirannya. Dhammapada 109. Itu kan kita spesialisasinya di mana? Anda spesialis tidak di bidang itu. Tukang kayu ya hanya bisa bikin perabot. Tukang air. Kan gitu kan ya. Ada pada 80, maaf, bukan 109 ya. 109 itu ini.
mengenai menghormati orang yang lebih tua, ya akan mendapatkan empat berkat, gitu ya. Jadi ayat 80 saudara, Dhammapada, itu ya. Nah makanya saya nanti ini mudah-mudahan setelah teman-teman di sini mungkin terinspirasi mau baca Dhammapada ya. Nanti tolong dikabar saya ya. Dokter Pus sudah mulai baca hari ini. Terima kasih banyak. Saya sudah hafal. Dokter Pus mau tanya ayat berapa. Wih, keren. Saya belum hafal semua, saudara. Saya masih coba. Maka saya setiap kali ceramah saya juga ulang-ulang begini yang terkait ya. Yang terkait. Saya coba gitu. Nah, itulah saudara sekalian. Anda sesuai tidak dengan ayat 80 Dhammapada tadi. Mahir tidak di bidang Anda. Misalnya gini, saudara ya. Saya dikasih target misalnya. Saya dikasih target, Dokter Po, bisa nggak Anda mendatangkan nasabah 100? Saya akan mengatakan, saya nggak bisa, Pak. Tapi kalau Bapak meminta saya untuk membuat 100 orang tertawa, 50 yang tertawa, saya bisa, Pak. Ayo, Pak, saya bikin mereka tertawa, Pak. Itu misalnya. Karena saya tahu kemampuannya. Kan gitu ya, bukan di bidang itu, tapi di bidang bikin orang ketawa. 50 dari 100 bisa lah, masa nggak dapat sih. Kayak gitu kan. Jadi intinya apa saudara sekalian? Dua catatan tadi. Si tukang makan antar makanan, Albert Einstein bilang begini, maaf ya dek ya, saya nggak punya uang kecil nih, saya kasih kamu dua catatan ini ya. Nanti beruntung, 2 lembar kertas ini akan sangat bermanfaat buat kehidupanmu. Saudara, 20 tahun kemudian, atau lebih ya, 2 tahun 1922, dilelang sekitar tahun 2000, berapa tahun itu kira-kira ya? Lama ya? 1922 sampai 2000 saja. Berapa itu? 78 ya. Betul ya? Dilelang kemudian oleh keturunannya. Anda tahu saudara sekalian? Lakunya kira-kira dalam rupiah 24 miliar rupiah. 2 catatan kertas. Makanya kalau ada tanda tangan orang penting, disimpan. Jangan sampai hilang. Nanti begitu orangnya udah nggak ada, dilelang saudara. Untuk kesenangan duniawi ya. Untuk kesenangan duniawi. Kalau lagi ada ya jangan gitu ya. Nah, sama dengan begini kata orang, pelukis itu lukisannya akan mahal dan laris ketika dia sudah nggak ada. Kalau dia masih ada biasanya nggak mahal gitu ya. Oke, saya akan hampir selesai, nanti kita diskusi ya. Oke, saya lanjutkan dulu supaya Anda mendapatkan perspektif yang agak sempurna. Yang keempat, saudaraku, hidup dengan kesehatan. Berarti ini lawan nomor 2, saudara ya. Yaitu Dhamma 104 ya. Saya bacakan buat Anda. Kesehatan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan. Kemudian saudara yang paling baik, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi kita yang penting sehat dulu deh. Ya, kalau kita sehat maka kita bisa banyak berbuat. Betul ya? Kalau kita sakit, uang banyak pun mungkin rasanya kegunaannya tidak terlalu banyak. Jadi kita yang penting sehat dulu. Dan yang terakhir, bertemu para Arya. Saya bacakan ayatnya. 206. Sebetulnya banyak saudara, tapi karena tahu durasi, sehingga saya batasi 5 dulu, nanti kita diskusi. 206-nya begini saudara. Bertemu dengan para Arya adalah baik. Tinggal bersama mereka merupakan suatu kebahagiaan. Orang akan selalu berbahagia bila tak menjumpai orang bodoh. Saudara sekalian, orang bodoh di sini tolong jangan diterjemahkan mereka bodoh secara akademik ya. Bukan ya. Tapi bodoh di sini mungkin lebih diartikan mereka yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu menjalankan kebenaran dan sebagainya. Karena itu saudara, ini banyaklah bergaul dengan para biku. Kalau ada Bante Sunanda, datang Bante, apa kabar, belajar. Itu para Arya. Ketemu Suhu, Prawira, Suhu akar, Suhu, udah makan? Suhu bilang belum. Yuk Suhu, mau makan itu. Jangan pula Suhu belum makan, belum. Suhu mau traktir saya di mana Suhu? Jangan pula kayak gitu ya kan ya. Itu malah terbalik gitu kan. Nah ini teman-teman kita di pesan ini, beliau sangat suka melayani ya. Gurunya Bante Jinadamu Mahatera. Beliau melayani Bante, guru saya, guru kita semua ya. Bante Mahatera.
Itu di mana-mana. Itu cara yang sudah benar. Anda mau bahagia, kenapa bergaul dengan para Arya, saudara? Karena para inilah akan mengarahkan kita. Contoh, ketika Anda datang ke wihara, Bante, saya mau buka restoran, Bante. Bagaimana, Bante? Apakah boleh? Bante yang mengerti Dharma mungkin pasti akan mengatakan, Buddha menganjurkan kita menghindari perdagangan makhluk hidup. Buddha menganjurkan kita untuk dari perdagangan daging. Buddha menganjurkan dengan racun. Ya menjadi rentenir. Maka pasti Bante akan mengatakan begitu. Nah kalau Anda mendengar itu, Anda akan bahagia. Kenapa Anda bahagia? Anda terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak di kehidupan Anda. Kehidupan Anda. Kan gitu ya. Makanya bergaulah dengan para Arya. Para biku adalah pewaris apa yang sudah Buddha ajarkan. Mereka mewariskan dari kemas. Gitu ya. Nah karena itu saudara, mulai hari ini Anda ketika berdana kepada para Bante, cuma satu hal sebagai penutup saya ingin menyarankan, ya saudara, kalau ada makanan kepada para Bante, ya berdana, tolong jangan tongkrongi Bantenya lagi makan. Ya, udah makanan ditongkrongi, Bantenya dilihatin dari kaca, makananku yang ku masak dari jam 4 pagi, kira-kira dimakan nggak ya? Bante, apalagi dia sambil kayak gini dari balik. Bante. Bantenya terintimidasi, saudara. Nggak usah, saudara. Anda sudah memberikan dana makanan kepada Bante, Bante mau makan atau tidak, Anda sudah dapat karma baik kok. Karena secara pikiran Anda sudah bagus. Secara perbuatan Anda sudah benar, karena Anda masak. Secara ucapan pun sudah bagus. Jadi pikiran, perbuatan semuanya mendukung itu. Di kaca itu, di ruang makannya Bante, Anda begini-begini, karma jadi buruk semua. Bante, itu, Bante, jam 4 pagi Bante. Masa jam 4 pagi saya? Sambil matanya aja cuma sebelah yang terbuka Bante. Pagi-pagi saya masak Bante. Makan Bante, makan Bante. Bante perutnya satu, perutnya cuma sekecil ini. Kalau semua bagaimana? Nah, kan gitu ya. Dan saya menyampaikan hal-hal seperti ini karena ini memang kenyataan yang terjadi, orang nungguin Bante. Bante makan. Setelah Bante makan, begitu Bante keluar dari ruang makan, serbu semuanya menyerbu makanan. Makanan berkah nih. Ya boleh saja sih kalau punya keyakinan begitu kan. Tapi saya menyarankan nggak usah kayak gitu. Kalau kita sudah memberikan kepada Bante, sudahlah kita lupakan, tinggalkan. Kita berikan kepada mereka yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan sebaik kita untuk menikmati makanan. Kan gitu ya. Kita bisa makan yang lain. Nggak usah, ini berkah makanan. Ini tadi, apa? Ini pecelnya ini, tadi Bante nyendok ini loh. Ini sendok yang dipakai Bante nih. Ini berkah nih. Saya pakai sendok itu lagi deh. Lama-lama Bantenya dibuatin patungnya, saudara. Nah, bahaya kan? Nah, saudara, ini saya berani ngomong gini karena Bantenya guru yang saya kenal baik semua ya. Jadi aman ya, aman. Oke, saya kira Fanti, saya kira itu. Terima kasih. Semoga ada yang bisa kita diskusikan dengan penonton kita. Terima kasih banyak. Anumodana, Dr. Po, luar biasa sekali. Saya selalu akan beri tepuk tangan virtual ini buat dokter. Luar biasa. Bapak, Ibu, dari Dharma yang berbahagia, tentunya semua ingin mencari di mana kebahagiaan. Silahkan saya berikan kesempatan, sudah ada pakarnya, bisa ditanyakan secara langsung dengan cara raise hand. Saya persilakan sambil menunggu yang untuk di chat Zoom. Disilahkan Bapak Ibu. Saking sudah terinspirasi banyak ini Dr. Po, jadinya Bapak Ibu saking bingung kayaknya mau tanyanya di mana. Kita pancing-pancing dulu ya Dr. Po. Boleh. Silakan. Saya akan pancing dulu satu kritikan tadi. Mungkin tidak semua orang akan merasa bahwa teler dengan segala kemewahan. Katanya kalau pria ada tahta, ada wanita, dan siapa lagi? Kuota.
sekarang butuh kuota ya. Jadi untuk kita tentunya juga ingin sekali punya kebahagiaannya. Kalau kami sebagai kita ditanya dokter Po bilang ya, Hmm, kalau mau cari menu itu bibit, bebet, bobot. Nah, ditanya kalau ya. di luar negeri ya dokter Po, di Indonesia pun saya rasa sama. Hmm. Ini memancing pertanyaan Bapak Ibu semuanya termasuk kaula muda seperti saya. Luar Bagaimana biasa. mengubah mindset sesepuh penisilin gitu ya. Ini saya rasa di antara saya juga di antara kita ini ada para sesepuh saya, orang tua saya mungkin ada ikut ya, Ya, kakak-kakak ya. saya. Dokter Po di pencerahan. Yuk di orang tua jangan nuntut anaknya gimana-gimana. Mohon pencerahannya, Guru. Ini aku berasa kayak di Padepokan Sila tadinya ya. Oh iya ini. Oke, jadi baiklah Romo, Ibu, Bapak, Saudara. Di sini saya lihat juga ada beberapa senior juga memang ya yang hadir di sini hari ini. Jadi gini aja, ya harta itu memang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Makanya ada dua jenis manusia, Saudara. Ada orang yang ketika hidup di dunia ini yang adalah kekayaan. Ya, dia maunya kaya saja. Karena dengan kaya bisa berbuat banyak hal. Tetapi ada orang yang sekali dengan orang yang hidup nggak mau, dia bukan nggak mau ya, dia cukup dengan apa yang dia miliki gitu loh. Ya udahlah, aku dengan ini ya udah gitu. Nggak usah inilah, nggak usah kaya-kaya amat, nggak apa-apa. Nah, kepada para orang tua termasuk saya semua begini. Kalau misalnya mencari menantu, mencari orang-orang yang baik, sebaiknya sih kalau saya bilang ya, yang pertama ya moralnya. Hal itu diukur dari agama. Jika datang dan moral, tapi bawa mobil, kalau menurut saya, ingat loh, nikahan itu memang ada aturan sangat ketat sebagaimana soal itu. Saudara tua termasuk saya, putra putri kita, loh, itu yang perlu diingat. Dia kita, apapun yang terjadi pada dirinya, entah dia jadi klepon, makanan yang heboh itu, entah dia mau dijadikan sebagai gado-gado, kita orang tua tidak bisa lihat itu. Apakah kita sebagai orang tua tega kalau itu terjadi? Kan gitu kan. Nah, jadi kok saya bilang sih begini, kalau bisa sih kita lihat moralnya yang paling pertama, sebagaimana Buddha ajar, itu moralnya bagus, maka dia seperti punya mental yang seperti atap, ditetes air, dia nggak tembus. Dia bisa menangkis air itu gitu. Artinya apa? Artinya ya itu lebih bagus. Cuma ya memang Fenty dapat menantu ya jangan miskin-miskin amat juga lah ya kan kalau bisa. Kalau miskin-miskin amat ya kan nanti kan hidupnya kan susah kan, orang tua juga susah kan gitu. Ya jangan miskin-miskin amat. Artinya suami yang nanti jadi calon menantu itu mau bekerja, punya keterampilan sebagaimana Buddha katakan. Orang yang punya keterampilan tidak mungkin akan mati. Ya, orang yang tidak punya keterampilan itu mungkin akan mati. Tapi kalau keterampilan tidak. Keterampilannya apa? Yang makan. Jadilah food vlogger, makan ya kan, review makanan. Kan bisa juga. Pak, tapi anak saya ini nggak hobi makan, Pak. Dia hobinya itu tidur, Pak. Oh, bagus. Nanti buka hotel. Karena dia hobi tidur, dia sudah tahu kualitas kasur. Kasur ini yang bagus ini, yang itu nggak bagus, gitu loh. Tapi Pak, anak saya suka ngintip, Pak. Bagaimana dong, Pak? Mau jadi apa dia, Pak? Oh, gampang, nanti jadi kameramen. Kameramen kan tukang ngintip tuh. Nah, gitu. Jadi intinya, Fenty, banyak hal yang kita bisa lakukan. Intinya, kita lihat moralnya aja dulu. Kalau saya sih ke moral ya. Moralnya bagus, kalaupun kenapa moral itu penting, begitu moral dia bagus, dia kerja dimanapun dia bisa diterima. Ya, kalau dia kaya, moral tidak bagus, maka kekayaan dia pasti akan tergerus. Habis oleh ketidaksopanan, ketidakmoralan orang ini. Gitu Fenty ya, silakan kalau sudah ada pertanyaan. Terima kasih Lain. Dokter Po. Dilanjutkan Istri Sarti, Ya, Namo Buddhaya Dokter Po.
Saya mau tanya, bagaimana caranya jaga dan memelihara kebahagiaan di dalam diri kita agar selalu ada? Terima kasih. Iya, dari siapa tadi? Sarti. Sarti pertanyaannya. Untuk menjaga ini kita perlu terus-menerus melatihnya. Ya, sama dengan saudara. Ada orang bilang begini, ya kan? Ada motivasi yang permanen. Itu sama saja saya mengatakan begini. Ya. Apakah ada orang yang selamanya? Enggak ada. Betul? Hari ini kita makan, besok kita lapar. Artinya kita perlu makan lagi. Hari ini kita minum, 1 jam lagi kita haus. Seperti yang tadi barusan saya minum. Artinya apa? Kita harus tetap pelihara. Bagaimana menjaga kebahagiaan itu? Tetap ada latihannya. Salah satu latihannya adalah, nah saya berikan Anda beberapa alternatif duniawi ya, untuk menopang supaya kita batinnya bahagia. 1, meditasi. Kalau Anda bisa bermeditasi, ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan kebahagiaan tadi. 1, meditasi. Kedua, jangan lupa berbagi. Buddha katakan soal berbagi. Sampai Buddha katakan begini saudara. Soal melayani para biku. Siapa yang melayani biku yang sakit. Buddha katakan sama seperti melayani diriku. Sedemikian besarnya pahala merawat biku yang sakit. Ya, artinya apa? Berbagi. Melayani. Ya, teman-teman di Kota Medan. Ada yang diskusi dengan saya di sini. Mengatakan kita punya program ini. Pak Po katanya, apa itu? Berbagi buat mereka yang kekurangan. Oh luar biasa. Saya di Jakarta, saudara, teman-teman artis saya punya teman-teman artis, penyanyi-penyanyi di Indosiar kan, itu saat meskipun mereka ketika saya foto, ketika saya video, mereka bilang, jangan ditampilin ya, kan karena hubungan kami dekat kan ya, jangan ditampilkan jangan, kami tidak mau itu ditampilkan buat orang lain. Artinya apa pepatahnya, peribahasa yang kita dengar, atau kalimat bijak kita sering lihat, kita dengar, ketika tangan jangan sampai tangan kiri tahu. Betul? Jadi Anda berbagi, itu paling penting untuk menjaga keseimbangan tadi, mengunci roda kebahagiaan agar tidak terlalu cepat berputar turun. Caranya apa? Lakukan kebajikan. Apa yang kita bisa bikin? Anda punya uang, Anda kasih uang. Anda kasih donasi. Acara seperti hari ini misalnya. Kalau Anda merasa ini sangat berguna, membawa manfaat buat Anda donasilah ke panitia. Kan begitu misalnya. Salah satu contoh itu. Aku nggak punya uang, Anda punya. Misal, saudara sekalian, saya sedih kadang-kadang lihat ya. Belajar online sekarang, banyak sekali hal-hal yang terjadi di depan mata kita. Ada anak-anak yang tidak bisa punya HP untuk belajar online. Betul? Ada orang tua anak itu sampai mencuri HP, saudara. Agar anaknya bisa dapat dengan HP-nya. Saya lihatnya sedih. Saya cerita ini aja udah agak terbata-bata ya. Jadi sedih sekali saudara. Nah, kenapa Anda tidak kumpulkan itu? Misalnya saya pernah punya ide itu nanti suatu ketika saya mau lakukan itu dengan apa ya? Dengan pengaruh yang saya miliki di media sosial. Suatu hari saya akan lakukan itu. Sekarang saya belum bisa lakukan itu karena secara kasar sekarang ini saya juga harus hal yang lain dulu kan, yang orang butuhkan saya lakukan gitu kan. Nanti saya akan lakukan di suatu ketika, saya tidak tahu kapan. Apa itu saudara sekalian? Kumpulkan, ayo para donatur yang punya HP bisa 3G, minimal 3G supaya bisa terkoneksi internet dengan bagus maksudnya. 3G yang Anda sudah tidak pakai, kumpulkan ke panitia. Panitia apakah KBI Papua Barat? Panitia di Medan. Apa nama apamu ya, Son? Aku lupa itu nama apa kamu itu. Nama organisasi kamu dengan Bante Jinadamu itu apa ya? Juga punya organisasi nih di Medan. Silakan, Wilson Putih, boleh bersuara. Itu nama dia benar loh ya. Iya, ini dia. Ini ada di sini. Sudah saya hidupkan. Ya. Coba. Ya, Pak. Apa? Organisasi kita namanya Komunitas Sosial Uposatha. Nanti cari di Instagramnya Wilson Putih. Itu nama asli dia loh ya. Bukan dia bikin putih, tapi untung orangnya putih. Untung orangnya putih. Sehingga namanya sesuai. Nah, jadi saudara, Anda bikinlah itu.
Siapa yang punya HP minimal punya 3G, punya katakanlah bisa 3G ya, sumbangkan. Nanti berikan kepada mereka, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya, daripada Anda jual misalnya dengan harga yang tidak seberapa, kenapa Anda tidak lakukan itu? Betul ya? Punya uang, kasih uang, menjaga kebahagiaan. Tidak punya uang, kasih barang. Tidak punya barang, kasih ide. Supaya ini bisa jalan bagaimana. Kasih ide. Supaya jalan bagus, semua bisa belajar online. Nggak punya ide, kasih doa. Semoga semuanya lancar. Nggak bisa kita kasih. Saya mengajak semua saudara, mari kita doakan dia bersama-sama. Ya, kalau sampai doa pun dia tidak bisa lakukan, ya sudahlah kita doakan dia bersama-sama kan gitu kan, dengan membaca parita Anicca Wata Sankara. Gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi saudara sekalian, banyak sekali cara. Bagi Anda yang menolong tanpa nama, bagus. Dengan nama, bagus juga. Untuk apa? Memotivasi. Oh ya, Pak Andi sudah menyumbang. Ya kan? Pak Pujimin sudah menyumbang HP-nya. Ya kan? Jadi memotivasi lain. Oh ya, Pak Pujimin menyumbang. Kapan saya menyumbang juga? Kan gitu. Ci Santika misalnya menyumbang makanan. Saya cuma sering lihat makanannya di Instagram. Cuma memang ya belum pernah dikirim sih sebetulnya ke saya ya. Oh enggak. Jadi intinya kayak gitu jawabannya Fenty ya. Semoga nanya mengerti jawaban ini. Terima kasih. Aduh, kembali kasih Dr. Po. Kita lanjutkan dari Wira Utama. Pertanyaannya, Namo Buddhaya, Dr. Po. Saya Wira dari Jayapura. Bhutan adalah salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Apa yang membuat penduduk di Bhutan merasa bahagia? Silakan. Terima kasih. Oke, Wira, bagus sekali pertanyaannya. Bhutan adalah negara Buddhis paling bahagia di dunia. Ya, betul sekali. Apa yang menyebabkan dia bahagia, saudara? Satu contoh. Mereka tidak memikirkan apa yang mereka tidak punya. Tapi mereka mensyukuri apa yang mereka punya. Itu salah satu sebab mereka bahagia terus. Kedua, di situ tidak ada rumah pemotongan hewan. Berikutnya, di situ tidak ada pabrik. Ya. Ketiga, di situ tidak ada yang namanya hutan-hutan ditebang. Tidak boleh ada di Bhutan. Saya belum pernah ke Bhutan, akan ke Bhutan pada waktu kemarin itu. Ternyata tidak berhasil karena COVID juga kan, belum bisa berhasil. Tetapi cerita Biku Bante yang pernah ke sana, yang pernah berbicara, saya pernah berbicara dengan beliau-beliau itu, mereka bercerita. Kenapa mereka bahagia? Mereka tidak punya rasa benci. Artinya apa? Teman saya sukses, saya bermudita cita. Teman saya kaya, saya tidak serakah. Teman saya sehat, saya tidak pernah berpikir mendoakan mereka sakit dan seterusnya. Artinya apa? Mereka menjalani hidup sebagaimana adanya, selaras dengan kehidupan alam. Itulah kenapa mereka paling bahagia di dunia. Ya, ada lihat kehidupan mereka, bajunya saja hibur wisatawan, warna-warni. Lihat baju orang Bhutan itu. Sangat warna-warni menghibur seluruh turis dari dunia yang datang. Dan satu hal lagi saudara sekalian, Bhutan tidak perlu turis. Oleh karena itu, alamnya terjaga baik. Kalau Anda mau pergi ke Bhutan, kira di antara kita di sini pasti ada yang pernah ke Bhutan ya. Bhutan visanya dihitung per hari. Maka bayangkan Anda kalau Anda ke Bhutan 10 hari, visanya dibayar 10 hari. Which is itu. Ke Bhutan itu sudah untuk mencapai ke tinggi gunung yang di Tiger Nest itu, yang punya keyakinan yang bisa sampai dengan medan perjuangan luar biasa jalanan menuju ke atas itu. Jadi maka kita hidup kita yang tadi saya sampaikan tanpa serakah, kita sehat, belajar dari para Arya dengan cara-cara seperti ini, maka kita pasti akan bisa seperti orang Bhutan. Kenapa orang Bhutan rata-rata bisa bahagia? Karena satu keuntungannya situasi, kondisi dan lingkungannya mendukung. Nah, kita di sini belum 100 dukung. Kita tidak mau benci orang, dia benci saya. Dia benci. Tiap hari ketemu kita buang muka.
Begitu dia buang muka, kita pun jadi terpancing ikut marah. Begitu dia kata-kata kasar, kita pun jadi marah. Nah, hal itulah yang tidak terjadi di Butan. Ya, di Butan itu semuanya damai, tenang, alamnya asri. Ya, saya kira itu, Fenty. Terima kasih. Baik, Dokter Po, lanjut lagi. Ini dari Diana. Malam, Dokter Po, atau sini selamat malam. Izin bertanya, bagaimana mengarahkan pikiran kita dalam arti keluarga saya, ini keluarga dari Diana, agar positif ketika kita sedang diliputi rasa takut. Seperti kondisi COVID ini, seringkali kita ada rasa khawatir dan takut. Kita di sini keluarganya Ibu Diana. Disilahkan Dokter Po. Baik, terima kasih. Kalau bahasanya Khalil Gibran, menyebut kita ini dengan anak-anak kehidupan. Salah satu cara membalas jasa terbaik dari orang tua bukan menurunkan harta kita yang tidak habis 7 turunan. Bukan itu. Dan pula kita menyiapkan harta benda, mobil, dan lain-lain. Bukan itu. Ya kan? Apa yang dilakukan? Membalas jasa orang benarnya? Siapa? Sabda Buddha. Siapa anak yang bisa membuat orang tua tidak mengenal Dharma jadi mengenal Dharma? Yang tadinya kikir menjadi tidak kikir, yang tadinya penuh kebencian menjadi tidak penuh kebencian, itu pesan terbaik seorang anak terhadap orang tuanya. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saya ingin mengatakan, jangan berpikir orang tua kita itu baru terbalas jasanya, kita berikan kepada kita dulu. Bukan. Anda tidak akan sanggup itu. Maka peribahasa mengatakan surga itu di telapak kaki ibu secara simbolik benar. Ya, orang pun akan sampai ke surga kalau dia tidak menghormati ibunya, itu benar. Tradisi India pun sudah melakukannya ribuan tahun yang lalu, kita lihat sampai hari ini, utama penggemar film-film Bollywood, film-film India, begitu anak ketemu ibunya, pasti langsung maksud mencium. Kenapa? Bu dalam bahasa India artinya perempuan sama dengan kita, cuma makna bu bahasa India seperti kita makna lebih sakral. Jadi mereka memanggil ibu itu sakral sekali. Orang yang sangat dihormati dalam bahasa India, mereka bahkan menyebut ibu itu adalah dewa yang kelihatan. Bapak adalah dewa yang kelihatan. Lalu bagaimana Diana melakukan itu supaya tidak terlalu cemas? Ajaklah ibu ke wihara. Ajaklah ibu bermeditasi. Tapi ibu tidak mau diajak ke wihara, Pak. Ibu saya tidak bisa duduk bermeditasi, Pak. Oke. Putar dia YouTube. Ceramah Dharma. Dari siapa? Percayalah saudara. Percayalah semua kita yang ada di sini. 1-2 kali kita putarkan YouTube. 1-2 kali. Kali ketiga, keempat. Mungkin dia berjodoh. Tiba-tiba dia dengar masuk ke hatinya. Kita nggak tahu kapan itu datang waktunya. Tapi didengar tiba ya kan suhu prawira sedang bercerah. Jangan takut. Tidak akan terjadi padamu apa yang tidak engkau suka. Ibu Diana langsung dengar. Wih, Bante kok ceramain saya ya? Ini kayak ngomongin saya loh ini. Kok Bante Ecaya? Kok Bante tahu ya? Saya kan nggak ngomong apa-apa. Inilah jodoh karma, saudara. Jadi, saudari Diana, dengarkan YouTube. Sekarang ini, COVID ini membawa hikmah positif. Papua sekarang ini. Kan saya ceramah di Papua ini sekarang. Ya Romo ya. Romo Pan ya. Saya ceramah di Papua loh ini sekarang ini. Bayangkan loh, luar biasa dengan teknologi kita ini. Jadi intinya apa? Dengarkan YouTube. Dari Bante yang ngomongnya agak enak. Jangan meledak-ledak. Para Bante yang nggak usah didengerin. Bante yang ngomongnya teduh ya suhu. Itu bahas soal Kuan Im kemarin di Buddha Subhasita. Boleh dicari nanti di YouTube-nya Buddha Subhasita ya. Ditonton ulang tuh. Suhu bahas tentang
Bagus sekali. Ibu dengarkan. Mamanya Diana dengarkan. Tuhan welas asih. Tidak akan terbakar oleh api yang membara. Kalau punya keyakinan terhadap Kuan Seim Pusat. Langsung emaknya tanya, Kuan Im itu siapa sih? Cara bacanya, begitu dia mulai bertanya, Diana, jasa kebajikan Anda sama seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Itulah jasa terbaik. Betul? Bukan duit Anda, bukan mobil Anda, ya kan? Bukan rumah Anda, bukan. Siapa anak yang bisa mengarahkan orang tuanya yang tidak mengenal Dharma jadi mengenal Dharma, yang kikir menjadi tidak kikir, yang penuh kebencian menjadi tidak benci, yang penuh dendam jadi tidak dendam, dan seterusnya. Itulah jasa mulia terbaik dari seorang anak. Jadi, dengarkan. KBI, ya, kita punya YouTube ya, Fenty. Apa nama kanal kita namanya apa ya? YouTube di Budayana itu ada Budayana TV, kalau di Papua ada Dhamma Sakaca. Dhamma ini terus underscore Sakaca. Belum lagi diedit, nanti kalau diedit baru diupload kayak gitu. Tapi tidak live ke YouTube ya? Tidak, hanya direkod. Ya, saya usul kalau misalnya katakanlah panitia yakin dengan pembicara, itu di-relay saja ke YouTube. Karena beberapa yang mau masuk, saya sudah tidak bisa WA atau ditanya. Sinyal Romo. Nonton di YouTube. Oh, sinyal, ya. Streamingnya sinyal ya. Papua. Mohon maaf. Iya. Ya, saya mohon maaf juga karena tidak mengerti ada senjangan antar wilayah. Iya, benar. Karena ada yang tanya saya tadi, bisa nggak saya tonton di YouTube? Saya lihat di posternya nggak ada. Nggak bisa. Jadi kalau ada di YouTube kan mungkin bisa memberikan ini. Namanya dia ikut, begitu menonton, dia lihat, kok orang ini mukanya lucu ya. Mana tahu kan, siapa tahu jodoh sama saya kan, nggak tahu juga kita kan. Kira-kira gitu ya. Oke, Fenty, saya kira menjawab pertanyaan dari Diana. Supaya tetap positif, itu tadi. Iya. Lagi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup ini Dr. Po dari Boleh. Eri Jaya. Dokternya sebenarnya ya, kebahagiaan itu tidak perlu dicari. Kebahagiaan itu ibarat ada satu orang ya, namanya siapa itu saya lupa, ada seorang filsuf di Timur Tengah, ya kan? Dia mencari bahagia, tapi dia mengetuk pintu rumahnya dari dalam. Ya, jadi pintu rumah, dia kan orang ketuk pintu dari luar supaya dibuka dari dalam. Tapi orang ini siapa namanya ya? Bagi Anda yang ingat tolong dikasih saya ya, biar saya ini. Saya sambil mengingat Timur Tengah. Jadi dia mengetuk Jalaluddin Rumi. Terima kasih. Jalaluddin Rumi. Boleh cari ya. Jalaluddin Rumi mencari sekian lama. Ya, dalam konteks kita bilang mencari kebahagiaan, mencari berkah begitu lama. Tapi ternyata salah. Selama ini aku mengetuk pintu dari dalam. Mengetuk pintu dari dalam yang buka apa, saudara? Ketuk pintu dari dalam. Yang buka siapa? Artinya, saudara, ya, Jurian tadi bertanya, jangan mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tidak perlu dicari. Kebahagiaan itu akan datang kalau Anda mempraktikkan hal yang tadi saya sarankan minimal, ya kan? 5 hal yang saya sarankan itu ada praktikkan, ya. Anda mulai tidak membenci orang, Anda mulai tidak terlalu serakah kepada hal-hal yang tidak perlu, ya kan? Anda mulai menjaga kesehatan, Anda mulai berdiskusi dengan para Arya, para suciwan, ya kan? Para bijaksana. Maka dengan cara ini Anda tidak perlu cari, tiba-tiba Anda akan merasa, kok aku bahagia sekali ya, kok aku senang ya. Senang ini beda loh, lama bertahan, berarti dia sudah pada level bahagia. Jadi seperti itu, nggak perlu mengetuk pintu. Bahagia, kau di mana bahagia? Mana bahagia? Nggak akan ada yang bukakan pintu buat Anda. Wong Anda mengetuk dari dalam, artinya apa? Bahagia atau tidak, itu adanya di dalam diri Anda sendiri.
Makanya Anda harus sendiri melakukan itu dengan baik. Percaya sayalah saudara. Anda tahu saudara, ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang, katakanlah Anda memberikan HP tadi ya. Ini HP. Anda tidak pakai HP ini. Kemudian Anda begitu mendengar malam ini, Anda akan cari Wihara, apakah bikin program, atau cari Wilson nanti mungkin di Medan, apakah dia mau bikin itu, ya kan, untuk ke pelosok-pelosok di mana yang ada sinyalnya tentunya yang bisa belajar kan ya. Maka kebahagiaan itu dari mana saudara? Tidak usah dicari. HP Anda berikan langsung kepada anak itu misalnya, atau misalnya ketika penyerahan itu Anda bisa ya, kan saya ingin melihat bagaimana ekspresi anak-anak itu. HP itu Anda berikan, saudara. Anak yang selama ini tidak pernah punya HP, orang tua yang selama ini mencari bersusah payah, tidak mendapatkan HP, ekspresi wajah orang yang menerima sesuatu yang dia sangat-sangat inginkan, itulah akan memancar kepada Anda dalam bentuk getaran bahagia. Mudah-mudahan bisa mengerti maksudnya ya. Orang yang lapar sekali saudara, Anda lihat, Anda singgah di warung Padang, singgah di warung mana, Anda belikan sebungkus makanan. Karena saya Jumat mengikuti teman-teman saya yang artis itu, saya juga bagi-bagi makanan dengan mereka. Ya kan, ada kadang mereka masak sendiri, kadang mereka beli sendiri, dan mereka selalu mengajak saya. Mereka tahu agamanya beda pasti, ya kan, dengan mereka. Tapi mereka suka belajar. Jadi apa? Saya lihat begitu turun, saya bilang sama teman saya, kamu turun sendiri. Jangan pakai asisten, ya, turun. Kamu turun sendiri, kamu kasihkan kepada si pasukan Orange yang tukang bersih-bersih kan Jakarta. Begitu saya lihat dari jauh, saudara, saya video, saya fotoin, begitu dia kasih, selesai, si artis itu datang ke mobil, dia bilang, gila ya, ada orang susahnya kayak gitu. Ada orang yang senangnya kayak gitu loh. Saya baru jawab. Itulah sebabnya kenapa saya bilang kamu turun sendiri. Bukan kamu suruh asisten kamu turun. Kamu turun sendiri. Mereka toh nggak kenal kamu. Biarpun kamu artis karena mereka televisi pasti nggak punya. Nggak pernah nonton kamu di televisi kan. Kamu langsung saja turun. Nggak akan dikerubungi orang. Begitu dia lihat ekspresi wajah bahagia saudara. Dari penerima. Begitu getaran itu sampai kepada dia, dia baru bilang, Masya Allah, luar biasa ya, saya bahagia sekali. Itulah sebabnya bahagia tidak perlu dicari, tapi kita lakukan saja perbuatan baik sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Maka getaran kebahagiaan orang yang menerima kebajikan kita, itu akan datang kepada kita. Bentuknya bisa seperti itu, ekspresi wajah, bisa pula dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, saya kira itu saudara sekalian, saya sangat berharap mudah-mudahan malam ini kita bisa sama-sama nanti mulai hari ini ya. Tidak usahlah terlalu pikir terlalu jauh ya. Mama nanti tolong diputar ulang kepada mama ya. Untuk mama khusus ini saya sapa mama gitu ya. Mama nggak usah terlalu jauh berpikir mama. Pikir saja positif mama. COVID tidak akan mengenai orang yang sudah berhati-hati. COVID tidak akan mengenai orang yang kebajikannya banyak. COVID mengenai menentangnya ya, tapi mau menerima kenyataan dia ada, udah gitu aja. Selama itu terjadi, maka kita tidak pernah akan terserang oleh COVID atau apapun itu penyakit yang datang kepada kita di lingkungan kita dan seterusnya. Saya kira itu ya, jika sudah tidak ada pertanyaan. Kalau ada saya masih mau melanjut, nggak apa-apa. Cuma di Papua sudah jam 10 ya. Iya. Baik. Terima kasih. Dr. Po, sebagai satu penutup, saya persilahkan untuk closing statement dan satu wejangan berkah bagi kami. Semoga serahkan lebih lagi. Disilahkan, Dr. Po. Oke, ya. Fenty bawa acara serasa saya di televisi ya. Bagus sekali. Oke, baik saudara sekalian, mohon izin Suhu, Bante, para yang mulia. Saya hanya meneruskan apa yang Buddha ajarkan kepada kita. Marilah kita hari ini jangan mengira-ngira. Aku lakukan ini ada pahalanya nggak ya? Nggak usah. Buddha sudah katakan tegas. Anda berbuat apa, Anda terima apa. Anda tanam jagung, pasti akan muncul jagung. Anda tanam pepaya, yang muncul juga pepaya. Tidak mungkin buah semangka berdaun sirih.
Ya, itu adanya di lagu Bruri Peso 5. Kan gitu Romo ya. Artinya, apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Jadi Anda nggak usah ragu-ragu. Nggak usah bilang gini, Pak, saya sudah banyak membantu orang, Pak, kok hidup saya masih susah ya, Pak. Kembali ke satu kata. Kata yang luar biasa, kata mukjizat, yaitu karma. Ya, kita berbuat baik, belum menerima, nggak apa-apa. Karena mungkin timbunan kebajikan kita belum saatnya berbuah. Yang berbuah adalah timbunan ketidakbaikan kita yang pernah kita lakukan pada kehidupan kita yang sebelumnya. Betul ya? Jadi dengan begini saja, saudara. Apapun kita terima, ya sudahlah, kita syukuri saja. Kan gitu. Jadi tidak usah. Pasti itu. Hukumnya pasti, saudara. Ya, penanam benih kebajikan akan memetik kebahagiaan. Penanam benih ketidakbaikan akan memetik penderitaan. Nyata. Saya yakin itu. Tidak akan meleset. Ya, kalaupun tidak diterima sekarang, nanti pasti akan diterima. Ya, jangan Anda pernah mengatakan, saya sudah berbuat baik, Pak, tapi tidak terima akibatnya, Pak. Saya pindah agama saja, Pak. Saya mau tantang Anda, saudara. Kalau Anda pindah agama dan Anda tidak pernah menderita, tolong laporkan saya. Tolong laporin saya. Laporkan peristiwa itu kepada saya. Saya akan mengikuti jejak Anda. Dan saya yakin sampai dunia kiamat itu tidak pernah akan terjadi. Tidak akan ada agama apapun berani menjamin bahwa ketika beragama itu Anda tidak pernah akan menderita. Kalau ada, tolong sampaikan saya. Saya akan menjadi umat pertamanya, saudara. Ceramah saya tidak lagi di KBI Papua Barat, saudara, nanti. Ceramah saya sudah akan pindah ke tempat lain. Saya kira itu Ferdi. Ibu bapak saudara yang mulia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang pastinya tidak saya niatkan. Tujuan saya berbagi bukan mengajari, tapi kita bisa tercerahkan semua menjadi orang yang bahagia sesuai. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.